Ya tentunya nasihat dulu bagi seorang tua itu. Ya jangan keras kepala. Keras kepala itu adalah diberi masukan yang baik tidak mau. Berarti sombong. Orang tua dikasih masukan enggak mau, itu sombong. Kalau orang tua sombong, bagaimana nanti akan mendidik anaknya? Nah, diberi masukan enggak mau. Nah, harus ada keterbukaan dengan anaknya. Kalau diberi masukan, nah, jadi keras kepala. Itu di saat diingatkan untuk sebuah kebenaran lalu dia tidak mau, itu keras kepala. Akan tetapi, misalnya, kita harus bedakan masalah keras kepala dulu dong. Kalau bagi seorang anak, jika menemukan orang tuanya keras kepala semacam itu, diberi masukan tidak benar, tidak mau, koreksi dulu dong. Bagi si anak, cara memberikan masukannya kayak apa? Cara memberikan masukannya kayak apa? Sebab kalau memberi masukan, kalau orang keras kepala itu diberi masukan lembut, nggak mau. Baik, ayah, ini nggak mau pokoknya ayah. Lah ini kenapa ayah? Nggak mau ini. Kalau sudah memberitahu dengan cara yang baik, kok tiba-tiba ayahnya marah dan sebagainya, itu keras kepala. Sebenarnya anak juga sama, balik-balik ada anak keras kepala, diingatkan, padahal mengingatkannya dengan kalimat baik. Bahasanya, wahai anakku, gini loh. Tahu-tahu dia malah memaksakan kehendaknya, seolah-olah tidak menghargai ayahnya. Yang keras kepala anaknya, bukan orang tuanya kalau begitu. Orang tua yang beritahu yang baik. Seperti tadi, anak yang beritahu yang baik. Kemudian, di saat kita beritahu orang tua akan sebuah kebaikan, ya jangan serta-merta mengatakan itu keras kepala. Karena bisa jadi yang Anda anggap benar itu salah. Jadi pastikan dulu apakah benar yang Anda usulkan, Anda sampaikan ke orang tua itu pasti benar atau tidak. Apalagi jika urusannya pengalaman. Ayahmu lebih banyak makan garam kehidupan, lebih banyak tahu. Lah kok anak kemarin sore tiba-tiba sok tahu. Nah ini juga jadi salah. Setelah itu mengatakan ayah dasar kolot keras kepala. Bukan yang keras kepala engkau wahai anak. Ini kita harus didefinisikan, kita ambil rata ini. Orang tua harus kita kritiki, nggak boleh orang tua keras kepala. Maka orang tua kalau seandainya diingatkan oleh anak sebuah kebenaran, sebuah kebenaran. Apalagi anaknya saat mengingatkan dengan cara yang baik, ahlan. Kalaupun seandainya cara mengingatkan tidak baik seorang anak, itu anakmu mengingatkan kebaikan, sambut, tanda tawadhu. Tapi cara mengingatkan yang baik. Sama sebaliknya seorang tua mengingatkan dan mungkin kata lembut, lah kok anaknya masih ngeyel dan sebagainya, ya itu keras kepala sang anak. Mau mengingatkannya dengan kalimat lembut kok. Sayang jangan itu dong, itu nggak boleh. Ngapain enak? Tiba-tiba kenapa kok ngeyel begitu? Selagi diingatkan oleh ayahnya, berarti keras kepala sang anak. Sama, ayah kata Ustadz itu, kok anak ayah langsung, kamu itu tahu apa lah? Nggak bener nih. Wong ini anak menulis kata ayah, kata Ustadz. Lah kemudian itu tadi, kalau anak ingin mengingatkan orang tua, Anda harus menghitung, Anda harus tahu diri dulu, Anda seorang anak, apalagi murid ingatkan guru. Karena bisa jadi anaknya, gurunya sudah ngerti 4 madhab, muridnya baru 1 madhab. Kan guru pengalaman lebih luas ilmunya. Seorang ayah lebih luas pengalamannya. Ini ada anak itu sok tahu. Habis itu ngomong ayahnya keras kepala. Ya ini anak keras kepala ini. Oh dia pengalamannya lebih sedikit. Merasa dia lebih hebat, lebih ini. Nggak boleh. Kalaupun memang benar dirimu lebih tahu dalam hal ini karena berkenaan dengan ilmu yang kamu pelajari, yang nyekolahkan kamu kan ayahmu juga. Makanya kalau nyalain ayah pun juga tetap dengan kalimat yang baik. Dan kalau ayahnya belum bisa paham, difahamkan. Kalau ayah belum paham itu berarti kelemahmu juga di dalam menjelaskan. Jangan langsung mengatakan ayah keras kepala. Jadi yang perlu dihindari sini mengatakan ayah keras kepala ini hati-hati. Sama mengatakan anak keras kepala. Kalau anak keras kepala kan sudah diuji dengan kalimat lembut, hal sepele, nggak ada patuh, keras kepala. Anaknya ngomong, orang tua ngomong baik-baik, keras kepala sang anak. Sama orang tua keras kepala, diomongin pelan, marah, ini, nggak mau pokoknya nggak mau, dah diam kau ini anak. Ini keras kepala orang tua begini. Baik, setelah terbukti ini dengan caramu yang baik wahai anak, ingatkan orang tuamu,
Ternyata orang tuamu marah dan sebagainya, malah mungkin macam-macam. Mengingatkan, caramu baik. Ingat loh, caramu baik ya, bukan caramu cara ngeyel, cara yang bangkang, ini bukan. Caramu yang baik. Sebab kalau caramu nggak benar, jangan-jangan yang keras kepala dirimu. Caramu baik kok ternyata orang tuamu betul-betul keras kepala, tetap dia adalah orang tuamu. Jangan berubah jadi benci di dalam hatimu. Berarti apa? Hindari berbeda pendapat dengan orang tuamu. Kenapa? Orang tuamu adalah orang tuamu. Tapi kami himbau orang tua jangan seperti itu. Anda menjadikan anak Anda jauh dari Anda. Keras kepala. Nah, kadang kemudian ada sedikit berpegang prinsip dengan keras kepala itu beda. Kalau berpegang prinsip atas dasar ilmu bukan asas dasar pengalaman asal-asalan. Dan itu pun cara mempertahankannya dengan lembut bukan dengan sombong. Misalnya ayahnya punya hujjah. Bahasanya sayang, kata ustadz yang saya kenal enggak begitu. Begini. Tapi tidak langsung marah. Ah, kamu tuh apa anak kemarin sore? Wah, ini ayah mematahkan hati seorang anak. Tapi ada jadi memang kadang ada anak itu memang begitu. Sok tahu, makanya biar ingatkan anak-anak yang sudah nyantri, mondok lama, pulang ke rumah, tolong. Kadang ibumu yang lebih bodoh dari dirimu. Kamu lebih pintar, tapi tolong tutur katamu yang benar. Jangan sok ngajari ibunya pakai bentak-bentak dan sebagainya. Ini kadang ada, diuji oleh seperti itu. Hati-hati anak semacam itu. Ya ini kalau memang anakmu benar, wahai para orang tua, terima. Caranya baik, terima. Tapi memang betul keras kepala itu merusak tatanan. Dan biasanya orang keras kepala itu nggak sadar. Dia berkata ini prinsip, prinsip nggak begitu. Prinsip nggak begitu. Nah ini keras kepala. Nah bagaimana menghadapi orang tua keras kepala? Ya sudah, kalau keras kepala sudahlah. Mungkin strategi lain cara menyampaikannya. Jelas itu sombong. Kalau anak keras kepala bagaimana? Sama. Orang tua, kalau anak keras kepala adalah anak. Engkau lebih tahu tentang dia. Akan tapi kalau anak itu keras kepalanya beda dengan seorang ayah. Kalau ayah itu nggak ada ayah mentang-mentang dengan anak. Anak itu biasanya keras kepala. Lalu seenaknya sendiri, itu biasanya justru karena andalannya. Tahu orang tuanya baik biasanya. Ini biasanya begitu. Orang tuanya baik sudah, makanya dia ngomong sama orang tuanya tetap saja seenaknya karena ngerti, biarpun kayak apa ayahku tetap memaafkanku. Nah, model ini adalah model orang yang anak yang bikin kesel sebetulnya. Anak yang kalau Anda ketemu anak begitu, tahu bapaknya baik tapi malah dia seenaknya. Dia punya hobi ngambil petasan, nembaki lampu cuder. Kenapa kau tembak lampunya? Enggak apa-apa, bapakku baik kok. Dipasang lampunya oleh apanya? Tembaki lagi besok. Kan kurang ajar ini. Biarpun bapaknya baik tapi anaknya nggak sadar. Nah, ini permasalahannya ada anak itu keras kepala nggak tahu diri, nggak tahu. Itu berbahaya juga. Nah, kalau Anda menemukan anak keras kepala, Anda cari siasat dengan cara lembut, diskusi, ngobrol dan sebagainya. Kemudian setelah itu mungkin Anda perlu ketegasan agar tahu bahwasanya ayahnya punya rambu-rambu, ayahnya punya prinsip. Harus seperti itu. Kalau tadi pertanyaannya, Anda seorang anak, ya, dengan ayah Anda, ayahmu adalah ayahmu. Kalau betul-betul ayahmu keras kepala, ingat, betul-betul ya, bukan Anda salah, Anda sendiri yang keras menduga orang tua keras, ya ini repot. Nah, orang keras kepala menilai orang lain keras kepala, ya memang begitu, kadang orang keras kepala itu menilai orang lain keras kepala. Dia tuh keras kepala, nilai orang lain keras. Oh dia yang kasar, dia yang ngeyel, dia yang ini sama orang tuanya, atau seorang tua sama anaknya, ada sama teman. Mungkin saja terjadi itu semuanya. Baik ya, seperti itu. Kalau Anda dengan orang tua Anda, orang tuamu adalah orang tuamu. Jangan sampai ada berubah di hatimu menjadi tidak suka. Kalau ada orang tiba-tiba di hatinya ada merasa tidak nyaman, tidak senang dengan ayahnya, hanya gara-gara orang tuanya keras kepala tadi, ketahuilah. Biarpun orang tua Anda yang keras kepala, orang tua keras kepala, kalau ternyata hati Anda berubah, berarti telah Allah uji Anda dengan susah untuk berbakti. Susah patuh. Sehingga nanti pada akhirnya, naudzubillah, orang tuanya memberikan petunjuk kayak apapun tidak mau didengar. Kalau Anda merasa marah dengan orang tua Anda, lihat, Anda mengambil nasib buruk seburuk-buruknya. Sehingga omongan orang tua nggak mau dipatuhi lagi. Karena dia sudah merasa maksudnya patah, kecewa dan sebagainya. Nah ini kebodohan lagi. Orang tuamu adalah orang tuamu. Ya seperti itu. Jadi jangan menjadi benci, jangan berubah hati kepada orang tua yang keras kepala. Dihindari saja. Orang lebih seperti itu. Hati-hati, orang tua adalah orang tua. Dan koreksi diri. Ya.
Kenapa kok? Apakah betul orang tuamu yang itu yang harus dicek lagi, yang keras kepala orang tua, atau memang dirimu yang salah menilai terus karena hatimu yang sudah kotor kepada orang tua. Setiap saat orang tua dinilai jelek, hatimu yang gelap. Itu saja. Kalau terbukti orang tua keras kepala benar, dengan bukti-bukti jelas dan memang keras kepala, tidak ada bagimu adalah kecuali memaafkan karena dia adalah orang tuamu, biar hatimu tetap terjaga, sehingga terjaganya hatimu itu adalah modal besar untuk berbakti. Wallahu a'lam bishawab. Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.